Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Saudara sekalian, saudara-saudara seiman, se-Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Kita bersyukur pada Allah, senantiasa berterima kasih kepadanya, Zat yang Maha memberi rizki, yang telah membentangkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan sisa umur, kesempatan, sehingga bisa saling bertemu lagi, saling berjumpa lagi pada kesempatan di malam hari yang penuh keberkahan ini insyaallah, untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhul Adab Al-Asyrah, syarah penjelasan 10 adab dalam Islam oleh beliau yang mulia Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, yang mana kita akan masuk ke pembahasan yang adab yang ke-8. Ya, tentunya tidak lupa kita man la yashkurullah man la yashkurun nas la yashkurullah. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebelum kita mulai kajian kali ini, saya secara khusus berterima kasih kepada siapa saja yang punya andil terselenggaranya kajian di malam hari ini, ya. Teman-teman kaji, Mas Eko, Mas Gatot, dan yang lainnya. Kemudian juga kesempatan kali ini Sohibul Bait, Mas Wempi, yang memberikan kesempatan untuk kita mengaji di sini. Juga teman-teman yang lain yang hadir, yang alhamdulillah jauh rumahnya, harus menempuh perjalanan, ya, sementara meluangkan waktu untuk bisa mengaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga langkah kaki kita, segala daya upaya kita di sini semua dihitung ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Langsung saja teman-teman sekalian, di adab yang ke-8, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, "Ats-tsaminu idzan tahaita ila majlisin fasallim wajlis haitsu yantahil majlisu wala tajlis baina syamsi waz-zil." Beliau mengatakan, kalau kamu, ya, mendatangi sebuah majelis, maka pertama kali adabnya adalah ucapkan salam. Ya, kalau Anda sampai ke suatu majelis, maka adab yang pertama adalah ucapkan salam. Wajlis haitsu yantahil majlis, kemudian duduklah di ujung majelis. Ya, jika itu majelis, nanti akan ada penjelasannya, majelisnya penuh, ya, orang-orang duduknya seperti di Nabawi misalnya, melingkar penuh seperti itu, maka kita tidak boleh langsung maju, duduk di ujung majelis, ya. Jadi pertama ucapkan salam, kedua, ya, duduk di ujung majelis, kemudian wala tajlis bainas syamsi waz-zil. Kalau misalnya majelisnya itu, ya, misalnya di kondisi siang hari, ada cahaya matahari yang menyinari, juga sebagian ada bayangan mungkin lewat kemudian mengenai atap atau apa. Kemudian di situ ada tempat yang sebagian kena cahaya, sebagian nggak kena cahaya. Itu tidak boleh untuk duduk di tengah-tengahnya, sehingga separuh badan kena cahaya, separuh yang lagi tidak kena cahaya. Alasannya apa? Nanti akan disebutkan. Wala tufarriq baina tsnaini illa biidznihima. Dan misalnya ada orang yang sudah duduk di majelis itu, duduk merapat, tidak boleh untuk memisahkan keduanya, disela, kemudian duduk di tengahnya, kecuali harus dengan izin. Wala tuqim ahadan min majlisihi, juga tidak boleh menyuruh orang untuk berdiri. Kamu jangan duduk sini, berdiri. Kemudian orang yang nyuruh tadi duduk di tempat itu, orang lain disuruh pergi. Ini juga tidak diperkenankan. Tapi nanti akan ada penjelasan kondisi-kondisi yang boleh. Wafsah liman dakhal, kemudian ada orang-orang yang sudah di majelis, yang sudah duduk, kalau ada temannya datang, maka usahakan, ya, buatkan ruang untuk dia agar dia bisa masuk ke majelis. Wadhkurillaha fihi,
Kemudian dalam majelis itu selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aqallu kaffaratuhu, dan minimal berzikir di majelis itu adalah membaca doa kafarah. Membaca doa kafarah majelis yang dibaca biasanya di akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dari beberapa paparan tadi, ya, pembahasan kali ini adalah kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini adalah adab bermajelis. Secara umum ya. Atau majelis yang cuma sekedar musyawarah atau sharing atau ngobrol-ngobrol biasa. Nah, ini mencakup itu semua, ya, mencakup itu semua. Baik majelis ilmu atau majelis musyawarah, perundingan sesuatu, atau mungkin cuma bincang-bincang biasa. Ini adab-adabnya seperti yang disebutkan. Dari adab majelis ini, ya, ada 8 pembahasan. Wa fihi thamanu masaila. Dari paparan tadi, ya, ada 8 permasalahan yang akan kita angkat dan akan dijelaskan satu per satu. Permasalahan yang pertama tadi dikatakan idzan tahaita ila majlisin fasallim. Kalau Anda sampai ke suatu majelis yang ingin Anda bergabung di dalamnya, maka yang pertama dilakukan adalah mengucapkan salam. Ya. Maksudnya, idza balagta majlisan wa wasalta ilaihi fa'alqis salam ala ahlihi. Kalau Anda sudah sampai di majelis itu, Anda ingin gabung, ingin bergabung, bercampur dengan mereka, maka yang pertama adabnya adalah ucapkanlah salam. Dan masalah urutan keutamaan salam seperti disampaikan di bab sebelumnya, yaitu ada yang mencukupkan sampai assalamualaikum saja, itu sudah cukup. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, atau yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang paling sempurna. Intinya ada pertama seorang bermajelis, ya, dia datang dalam rapat, ya, majelis rapat misalnya di masjid, mau Idul Kurban, mau persiapan Idul Fitri, itu masuk bagian dari majelis. Atau yang seperti ini, pengajian, atau yang lainnya. Maka adab yang pertama adalah mengucapkan salam. Kemudian permasalahan yang kedua, setelah mengucapkan salam, wajlis haitsu yantahil majlisu. Dan duduklah di akhir majelis tadi. Ya, di akhir majelis tadi. Cuman ini ada penjelasan. Ai ittakhid makanan li julusika fi man taha ilaihil majlis. Fa innan nasa kanu idza jalasun dhamma ba'dhum ila ba'din wa lam takunil arabu yajlisu ahaduha fi tarafin wal akhar fi taraf bal kanu yajlisuna mutaqaribin fa idza jaa ahadun ila al majlis jalasa qariban mimman taha ila al majlis fa idza dakhala dakhilun jalasa ba'dahu wa ba'dahu fa hadha huwa al majlisul muntazim alladhi yatahaqqaqu bihi hadzal adab al warid fi sunnah. Ya. Yang dimaksudkan ketika orang datang ke masjid, kemudian mengucapkan salam, kemudian suruh duduk di majelis yang paling ujung, itu berlaku jika majelisnya itu, ya, tersusun satu dengan yang lainnya bersambung dan penuh, gitu. Itulah yang dipahami oleh orang Arab di kala itu, dipahami oleh Nabi SAW. Ya, jadi model seperti kalau jenengan lihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi orang pembicaranya di tengah, atau gurunya di tengah, syekhnya di tengah, kemudian melingkar muridnya. Kemudian belakangnya lagi, sampai penuh gitu. Nah, yang seperti itu barulah berlaku adab ini, yaitu orang yang datang dia duduk di akhir gitu. Karena itulah yang dipahami orang Arab dahulu ketika mereka bermajelis demikian. Bukan yang renggang-renggang. Nah, kalau yang renggang-renggang, maka tidak berlaku adab yang ini. Tidak harus dia duduknya di paling belakang. Kalau misalnya dia lihat di depan itu ada yang kosong atau ada tempat dia bisa lewat, maka tidak kemudian, oh kamu kan baru datang di majelis, di belakang dulu. Enggak. Ini berlaku bagi yang penuh majelisnya, susunannya duduknya seperti orang-orang yang bermajelis ilmu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, sehingga kalau dia maju dia mendolimi yang lain. Karena mendolimi yang lain, maka dia dituntut untuk duduk di belakang gitu, di akhir majelis itu. Tapi bagi yang duduknya pelenjah-pelenjah misalnya, gurunya di sini, muridnya ada 5, tapi 5 itu yang satu duduk di belakang, satu duduk di depan, satu duduk di samping, duduk ini, maka boleh bagi dia hadir langsung di depan, ya. Jadi tidak harus langsung di belakang. Yang di belakang itu jika kondisi duduknya seperti yang dipahami oleh orang Arab kala itu, yaitu dipahami oleh Nabi SAW, itu kondisi majelis yang bersambung satu dengan yang lain sampai penuh,
sehingga orang datang tidak akan bisa langsung maju, harus dia di belakang, ya, agar tidak menzalimi yang lain. Makanya di sini dikatakan farriqah, ada bermajelis, ya, yang terpisah-pisah, terpencar, seperti yang terjadi di banyak keadaan di hari ini. Fatajidu salasa fi majlis, misalnya ada 3 orang atau lebih dalam majelis, tapi mereka terpencar. Yang satu duduk di barat, yang satu duduk di selatan, yang satu duduk di timur misalnya, maka tidak ada masalah Anda langsung duduk kemudian di utaranya. Kenapa? Karena ini modelnya duduknya mereka terpencar-pencar. Jadi 2 pembahasan. Yang pertama, ketika datang dia mengucapkan salam. Yang kedua, dia duduk di akhir majelis. Garis bawah, ini berlaku jika majelisnya penuh, full, sesak seperti yang dipahami oleh orang Arab. Tapi kalau majelisnya renggang, ya, ada banyak celah, maka dia tidak dituntut harus di belakang. Boleh dia langsung masuk ke depan, boleh dia mencari tempat yang kosong yang ada di depan, tidak harus di belakang. Kemudian permasalahan ketiga, masalah adab bermajelis, la tajlis baina syamsi wal dhil. Jangan kamu duduk antara cahaya dan bayangan. Jadi maksudnya gimana? Bi an yakuna ba'duka fi syamsi wa ba'duka fi dhil. Yaitu ketika engkau duduk, ya, sebagian tubuhmu ada yang kena cahaya, ya, kena cahaya matahari. Ini berarti kalau kondisi majelisnya, ya, siang dan itu di tempat yang bukan tempat tertutup, ya, bukan tempat tertutup. Ya, seperti berarti kita harus membayangkan kondisi masjid zaman dulu. Karena memang zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi itu tidak seperti masjid yang sekarang. Ya, atapnya bahkan dulu awal mula itu cuma tanah, hanya tanah diratain, kemudian dibetengin aja. Ya, dibetengin aja seperti cuman kayak tanah kotak gitu dibetengin. Baru lambat laun kemudian dikasih atap sampai akhirnya bentuknya seperti sekarang. Ya seperti sebagian Masjid Nabawi kan tengahnya itu ada yang model bukaan yang kena langsung sinar matahari gitu. Enggak semua kena atap. Nah, kalau ada model seperti itu pas atapnya itu yang di sebagian kubah Masjid Nabawi dibuka kan cahaya matahari masuk. Nah, di situ juga kadang ada masyayikh yang buat kajian. Nah, misalnya pada kajian ada halaqah, maka di sini dikatakan dilarang untuk duduk di tempat yang sebagian kena naungan, sebagiannya kena cahaya matahari. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Linnahyi al-warid an dzalika 'inda Ibnu Majah wa isnaduhu hasan." Kata beliau, ada hadis larangan tentang hal ini. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, cuman di sini beliau tidak menyebutkan matannya, matan hadisnya seperti apa. Tapi beliau sebutkan dengan makna bahwa memang ada hadis riwayat Ibnu Majah yang melarang seorang bermajelis duduk sebagian tubuhnya kena sinar matahari, sebagian kena naungannya. Ya, kata beliau sanadnya hasan. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, tapi kata beliau hadis yang lain tidak valid, alias ada sisi kedhaifannya yang menjelaskan alasan. Kenapa alasannya tidak boleh? Sebagian sinar matahari tubuhnya sebagian kena tempat yang kena naungan, ya, maksudnya tidak kena sinar matahari, kena bayangan. Disebutkan dalam hadis yang lain, tapi beliau kan hadisnya itu lemah. Adalah apa? Anna majlis syaitan fi anna ruya annahu majlis syaitan. Dikatakan bahwa tempat itu adalah tempat majelisnya setan. Majelisnya setan berada di situ. Tapi ini hadisnya tidak sabit. Fannahyu anhu sabitun anin Nabi SAW wa amma ta'liluhu bikaunihi majlis syaitan fayurwa fi ma la yathbutu isnaduhu. Intinya kata beliau ada larangan dengan sanad yang kuat di hadis Ibnu Majah tentang duduk di majelis yang sebagiannya kena sinar matahari, sebagiannya kena bayangan. Ya. Sebagian ada yang menyebutkan ada hadis yang mengatakan karena tempat itu adalah tempat duduknya setan. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan ini hadisnya tidak sabit alias tidak valid kesahihannya. Ya. Taib, itu permasalahan ketiga. Permasalahan keempat, ya. La tufarriq baina tsnaini illa bi'ithnihima. Kalau Anda sudah datang, salam, duduk di paling belakang jika penuh, ya. Kemudian duduk di tempat yang tidak, ya, bercampur antara kena sinar matahari sebagian enggak. Misalnya kena sinar matahari kena semua, misalnya kena eyup-eyup, maka
di tempat yang iyub semua, atau iyub itu bahasa Indonesianya apa? Yang teduh ya, teduh semuanya, jangan separuh-separuh ya. Kemudian yang adab keempat adalah la tufarriq baina tsnain. Jangan kamu pisahkan antara dua orang yang sedang duduk berdampingan. Ya. Jangan kamu pisahkan kecuali ya dengan izin mereka. Kecuali dengan izin mereka. Fa innal asla an yajlisa ahaduhuma qariban minal akhar. Fa idza urida ad-dukhul bainahuma tuliba bi idnuhuma fil julus. Jadi kalau itu majelisnya penuh, ya, majelisnya penuh, ada orang yang berdampingan datang, jangan kemudian seenaknya yang buat sela. Tapi izin dulu, ya, adabnya izin dulu. Ini berlaku jika majelisnya majelis model duduk seperti ini, ya. Adapun jika modelnya adalah majelis dalam aula atau tempat khusus, ya, indoor yang biasanya ada tempat duduknya, dan ternyata misalnya ada orang duduk, kursi-kursi modelnya sudah ada kursinya, ada orang duduk, sampingnya ada orang duduk, tapi di antara keduanya ada kursi kosong. Nah, kalau yang demikian, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang seperti ini nggak butuh izin. Ya. Yang butuh izin adalah yang model majelis lesehan yang memang orang berdua duduk di situ, tidak ada batasan tempat duduknya di sebelah mana. Jadi mereka emang dekat. Kalau mau pengen ngambil tengahnya, maka izin dulu, maaf ini geser dikit, atau maaf saya pengen duduk di sini. Tapi kalau model seperti, ya, kata beliau, model seperti di qa'ah, dan semisalnya qa'ah itu seperti aula atau seperti ruangan indoor khusus yang sudah ada tempat duduknya, kemudian ada dua orang yang duduk jajaran, tapi ada sela memang satu kursi atau dua kursi kosong. Ketika masuk di situ, itu tidak usah izin pun tidak masalah. Jadi yang dianjurkan ada adab izinnya jika itu majelisnya depet-depetan seperti di majelis lesehan. Yaitu yang keempat. Adab yang kelima, wala tuqim ahadan min majlisihi. Yang kelima adalah tidak boleh Anda menyuruh orang yang sudah duduk di situ, Anda suruh berdiri kemudian duduk di tempat orang tadi, ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, atau dikatakan nahan Nabi SAW an yuqima rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Nahan Nabi SAW melarang seorang datang menyuruh berdiri orang lain untuk kemudian dia duduk di situ, ya, dilarang. Ai bi amrihi bil qiyam minhu wa tahawul anhu fayunhal 'abdu idza dakhala majlisan an ya'mada ila jalisin fi mawdi'in minhu thumma yuqimuhu liyajlisa makanahu, ya, ma lam yu'raf adatan luzumuhu lahu. Jadi tidak boleh dia mendirikan orang suruh berdiri kemudian dia duduk di situ. Memang tidak diketahui kebiasaan orang itu duduk di situ, ya. Tapi misalnya ada kebiasaan orang ini memang duduk di situ, seperti ini adalah majelis khusus untuk syekh. Syekh itu kalau ngajar di sini, atau guru Quran itu ngajar di situ, di satu sudut masjid, itu ada tempat untuk bertalaki misalnya. Atau misalnya di situ tempat si guru ini menjawab fatwa para murid-muridnya. Ya, murid-murid atau masyarakat yang pengen tanya, itu memang tempat untuk jawab fatwa, atau dia mengajari Al-Quran, atau dia mengajari ilmu agama, dan itu memang tempat duduknya. Sudah diketahui, seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sudah ada tempat-tempat khusus, ada nomornya, ini milik Syekh Fulan, ngajinya di sini, ngisi kajian di sini. Ada orang duduk di situ, nah, maka boleh, sana, mohon maaf, berdiri, pindah, ini tempat saya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada kebiasaan seperti itu, maka tidak boleh, ya, seorang kemudian menyuruh orang berdiri. Kenapa? Karena tentu akan menyakiti hati yang di situ, orang yang sudah duduk di situ. Nah, seakan-akan orang yang datang itu dengan kesombongannya, dengan penuh ketinggian hatinya, menyuruh orangnya untuk berdiri. Ya, duluan kan? Dia duduk di situ duluan. Siapa yang duluan datang dia yang berhak, ya. Siapa yang duluan datang dia yang berhak, maka orang lain tidak berhak untuk menyuruh orang lain untuk kemudian bangkit atau dia ngambil tempat itu. Kecuali yang bersangkutan mengizinkan, ya, dengan keriduan hatinya, maka tidak ada masalah. Itu berkaitan dengan adab. Masih berkaitan dengan adab tentang bermajelis. Yang keenam, ya, wafsah liman dakhal.
Ya, kalau tadi pembicaraan tadi berkaitan dengan orang yang datang. Kalau sekarang orang yang sudah di majelis. Orang yang datang tadi salam, duduk di akhir, kemudian minta izin kalau mau duduk, kemudian dilarang menyuruh orang lain bangkit, kemudian duduk di situ. Ini berkaitan dengan orang yang datang. Nah, sekarang berkaitan dengan orang yang sudah datang, sudah duduk di situ, sudah punya tempat di situ. Maka dianjurkan bagi dia, adabnya adalah wafsah liman dakhala. Berikanlah ruang bagi orang yang baru datang. Berikanlah ruang bagi orang yang baru datang. Ifsah itu artinya memberikan ruang atau memberikan kelonggaran. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum. Ya, Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu, ya, tafassahu fil majalisi fafsahillahu, ya, fafsahu yafsahillahu lakum. Orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Orang-orang beriman jika dikatakan kepada kalian berikanlah kelonggaran dalam majelis, fafsahu, maka berikanlah kelonggaran, yafsahillahu lakum, maka Allah akan berikan kelonggaran kepada kalian. Ya, kemudian ayatnya terusnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi maksudnya berikanlah kelonggaran agar saudara yang datang tadi bisa dapat tempat yang nyaman, bisa dapat tempat untuk duduk, sehingga juga dia bisa mengambil faedah. Kalau itu majelis ilmu, ya dia bisa mengambil faedah ilmu dengan nyaman. Kalau itu majelis yang lain, ya dia juga bisa mengambil faedah. Kalau itu tentang diskusi tentang bisnis, diskusi tentang musyawarah akan melaksanakan Idul Fitri, Idul Kurban, sembelih kurban, ya, majelis di masjid misalnya, maka dia bisa mendengarkan dengan baik. Jadi memberikan kelonggaran. Itu yang pembahasan yang ke-6 ya. Wa'kurillah. Ucapkan salam, duduk di belakang. Ya. Minta izin ketika duduk, jangan sembarangan menyuruh orang berdiri, ngambil tempatnya. Kemudian yang duduk memberikan tempat kepada saudara yang datang. Wa'kurillah fihi. Kemudian selalu berzikirlah kepada Allah di dalam majelis itu, ya. Berzikir pada Allah, mengingat Allah, membicarakan hal yang positif di dalam majelis tersebut. Jadi dalam majelis itu tidak hanya yang diomongin duniawi, tapi ada hal-hal yang mengingatkan pada akhirat. Ya. Nah, di sini dikatakan huduruhu wa syuhuduhu fil qalbi wal lisani aw ahadihima. Itu hendaklah orang di majelis itu dia menghadirkan hatinya, ya, senantiasa mengingat Allah baik dalam hati atau diucapkan dengan lisan. Fayuhdiru dzikrallah, dia menghadirkan mengingat Allah SWT dalam hatinya, ya. Wa taratan yajri bihi lisanuhu, terkadang juga dia mengucapkan dengan lisannya. Zikir secara umum, ya, zikir secara umum. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, Nabi SAW mencela orang yang berbuat majelis, tapi di majelis itu sama sekali tidak ada mengingat Allah, ya, tidak ada yang bermanfaat dalam akhirat. Nabi mengatakan, man qa'ada maq'adan lam yuzkarillahu fihi fa innahu alaihi minallahi tirah. Wa man ittaja'a madja'an la yuzkarillahu fihi, ya, fa kana alaihi minallahi tirah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi mengatakan, barang siapa yang duduk di satu majelis, di majelis itu tidak disebutkan nama Allah, dalam riwayat yang lain tidak bersolawat kepada Nabi, ya, tidak menyebutkan nama Allah, tidak bersolawat kepada Nabi, maka dia nanti akan menyesal di kemudian hari. Tirah artinya khasarah, akan merugi, akan menyesal di kemudian hari. Ya. Kemudian barang siapa dia tidur, ya, di tidurnya dia tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah SWT, maka dia kelak juga akan mendapatkan kerugian. Para ulama menjelaskan, ini maksudnya adalah, ya, kerugian di sini apa? Bukan berarti bermajelis itu terlarang, enggak. Tapi maksudnya adalah hendaklah seorang manusia menghabiskan waktunya untuk bermajelis atau yang lainnya, hendaknya di situ jangan sampai dia lupa untuk mengingat Allah SWT.
Betapa banyak orang ketika bermajelis, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, itu sampai ngobrol berjam-jam sama sekali tidak ada yang mengingatkan dengan perkara akhirat. Ya. Seperti majelis-majelis yang ada zaman sekarang ya. Yang ada di TV seperti itu, acara-acara yang sama sekali tidak mengingatkan akhirat. Ya, zaman dulu tuh ada acara apa? Facebook, ada acara empat mata, ada acara sejam, 2 jam lebih ngomongin gak jelas kesana kemari, tidak ada sama sekali mengingat Allah, bersolawat pada Nabi, tidak ada. Ya. Maka kita menjauhi majelis-majelis yang demikian. Ya. Nabi mengatakan orang yang demikian nanti dia akan menyesal. Ya, makanya dalam hadis yang lain juga, seorang yang Islamnya baik itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Misalnya dia di majelis, ya dia ngomongin bisnis, ya itu ada manfaatnya. Tapi jangan lupa untuk berzikir. Ya, ketika bermajelis, ketika baru mendengarkan orang lain dia berzikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ingat Allah, ya, atau bersolat pada Nabi. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Misalnya itu tidak terjadi, fa'aqalluhu kafaratuhu. Misalnya tadi tidak berlaku, atau ketika pas ngobrol-ngobrol nggak ada bersolawat, tidak ada bertahmid, bertahlil, atau bertakbir di sela-sela bincang-bincangnya, maka minimal nanti di akhir majelis ada kafarahnya. Kenapa dikatakan kafarah? Ini penghapus. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Apa itu kafarah majelisnya? Ya tadi doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu saya bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Saya meminta ampunan kepadamu dan saya bertobat kepadamu. Ai aqallu ma yu'ta bihi min dzikrillah fil majlis an yu'ta faratul majlis. Kalau tadi ketika bincang-bincang, ya tahmidnya, tahlilnya, ya tasbihnya tidak disebutkan, maka minimal nanti di akhir majelis dia membaca doa kafaratul majelis sebagaimana yang datang dalam hadis. Wa summiyat kafaratan. Kenapa dikatakan kafarah? Li'annal ghaliba 'ala majalisil khalqi istimaluha 'alal ghalati wal ghalat. Kenapa kok doa kafaratul majlis itu dikatakan kafarah, sedangkan kafarah itu kan penghapus, ya. Kafarah itu artinya penghapus majelis gitu kan. Kafaratul majlis, doa kafaratul majlis, penghapus majelis. Dikatakan dia penghapus majelis, Syekh Utsaimin mengatakan karena mayoritas bincang-bincang majelisnya manusia itu ngomongin hal-hal yang enggak bermanfaat. Ya, banyak yang enggak bermanfaat, banyak ketergelinciran, ya, al-ghalat, ya, kekeliruan. Makanya itu semua di akhirnya apa? Dengan kafarah, agar misalnya tadi ada kekeliruan, kesalahan, doa tadi menghapuskan kesalahan tadi. Ya. Fatakunu kafaratan lima iktarafuhu fiha. Akhirnya apa? Menjadi kafarah, penghapus dari kekeliruan, kesalahan, dan mungkin ada hal-hal yang sia-sia yang tadi disampaikan dalam majelis. Makanya namanya kafarah. Fa in kana majlisa khairin syuri'al ityanu biha. Kalau itu adalah majelis yang baik seperti majelis ilmu, ya, maka dianjurkan untuk mendatanginya. Wa kanatil khatam alaih, dan ini sebagai penutup dari majelis tersebut. Shahha hadza 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Wa minal khata', tapi merupakan kekeliruan juga, tawah la yu'ta biha illa ma'a wujudi ghalatin wa laghatin fil majlis fa innahu yu'ta biha mutlaqan. Tapi tidak dimaknai, karena tadi kan namanya kafaratul majlis. Doa ya sebagai penghapus kalau ada kekeliruan, kesalahan, atau ada hal yang sia-sia dalam majelis. Tapi bukan dipahami sebaliknya. Oh, berarti kalau majelisnya baik, tidak ada kekeliruannya, berarti nggak usah dong kafaratul majelis. Di majelis ilmu, majelis tilawatul Quran misalnya, atau majelis yang lain. Itu kan isinya bagus semua. Berarti nggak usah dong kita baca kafarah. Kan baik semua, nggak ada yang sia-sia. Tadi katanya dibaca kafarah kalau majelisnya ada hal yang sia-sia sebagai penghapus. Nah, tapi ini tidak dimaknai demikian, kata Syekh Shalih Utsaimin, bahwa doa ini dibaca secara mutlak, gitu. Dibaca secara mutlak. Baik itu majelis yang isinya full kebaikan
ataupun majelis yang bercampur ada kebaikan dan keburukannya, terlebih lagi majelis yang di situ ada kesia-siaan. Wa ju'ila laha hadzal ismu mulahadzatan li halil khalqi fi majalisihim. Cuman ya dikatakan ini kafaratul majlis, dijadikan nama ini ya karena memperhatikan kondisi manusia. Memang rata-rata kalau mereka ngobrol dalam satu majelis memang rata-rata kemungkinan besarnya memang ada hal-hal yang sia-sia di situ, ada kekeliruan, ada hal yang tidak bermanfaat, sehingga dia dikasih nama kafaratul majlis. Tapi tidak dimaknai itu hanya khusus dengan majelis yang demikian. Majelis yang full kebaikan pun juga dibacakan di situ secara mutlak. Nah, itu mungkin 8 permasalahan terkait dengan adab ya, terkait dengan adab bermajelis ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga ada faedah yang bisa kita petik ya, karena ini ada dari ibu mertua dari saudara kita yang wafat. Kita setelah kajian insya Allah akan pergi ke rumah yang bersangkutan untuk ikut menyolatkan ibu mertua beliau. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu mertua beliau, menerima amal soleh yang dikerjakan oleh beliau ya, dan semoga keluarga diberi kesabaran. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.